Namanya Ayu Lestari, seorang polisi wanita poluan berusia 27 tahun yang bertugas di Satuan Binmas Polres di Jawa Barat dengan wajahnya yang teduh, tutur katanya yang lembut, dan dedikasinya dalam tugas. Ayu dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena kepeduliannya pada masyarakat kecil. Suatu hari, dalam rangka kegiatan sosial Polisi Peduli Anak Negeri, Ayu ditugaskan untuk mengunjungi sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Panti itu menampung lebih dari 30 anak yatim piatu, mulai dari usia balita hingga remaja. Bangunannya sederhana, kat dinding mulai pudar, dan perlengkapan mereka sangat terbatas. Saat pertama kali menginjakkan kaki ke panti itu, Ayu disambut tawa anak-anak. Mereka memanggilnya Bu Polwan sambil memeluk kakinya. Beberapa anak bahkan tak tahu apa itu polisi. Tapi mereka tahu, hari itu ada sosok yang datang membawa senyum, makanan kecil, dan sentuhan kasih. Namun di balik canda dan tawa anak-anak itu, Ayu merasakan sesuatu yang menghantam batinnya. Ia melihat seorang anak laki-laki duduk diam di pojok ruangan, memeluk boneka usang. Anak itu bernama Dava, usia 6 tahun. Saat Ayu mendekat dan bertanya, "Kamu kenapa nggak main sama teman-teman?" Dava menjawab pelan, "Aku nggak punya mama. Aku tunggu mama datang tiap hari." Jawaban itu membuat dada Ayu sesak. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu, Dava seperti banyak anak lain di situ ditinggal, dilupakan, atau kehilangan orang tua karena kecelakaan, kemiskinan, atau konflik keluarga. Ayu pun duduk di lantai bersama Dava. Ia peluk anak itu erat. "Kalau kamu mau, aku bisa jadi mama kamu untuk hari ini," bisiknya. Dava mengangguk, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tak Ayu lupakan seumur hidupnya. Sepulang dari panti, Ayu tak bisa tidur. Bayangan anak-anak itu terus muncul dalam pikirannya. Ia mulai menyisihkan sebagian gajinya setiap bulan untuk membantu kebutuhan mereka tanpa publikasi, tanpa unggahan media sosial. Baginya, kunjungan itu bukan sekadar tugas dinas, tapi panggilan hati. Ia sadar, seragam yang ia kenakan bukan hanya lambang kekuatan, tapi juga simbol harapan. Ia ingin menjadi pelindung, bukan hanya bagi yang kuat, tapi juga bagi yang tak berdaya. Kisah Ayu menyebar secara diam-diam lewat cerita para pengurus panti. Mereka menyebutnya Polwan Malaikat karena datang bukan hanya membawa makanan, tapi juga pelukan hangat dan perhatian yang tulus. Kini, Ayu rutin datang ke panti itu sebulan sekali. Ia membawa buku cerita, makanan kecil, dan selalu menyempatkan diri berbicara dari hati ke hati dengan anak-anak. Setiap kali datang, Dava selalu menjadi orang pertama yang memeluknya. Mereka tidak butuh dikasihani. Mereka hanya butuh dipeluk, didengar, dan diyakini bahwa hidup mereka masih berarti, ujar Ayu pada salah satu sahabatnya. Dan begitulah di tengah kesibukannya menjaga keamanan kota, Ayu menyimpan satu tugas pribadi yang tak pernah ia tinggalkan, menjaga hati anak-anak yang pernah merasa ditinggalkan. Hari itu langit mendung. Ayu mengenakan seragam lengkap, membawa sebuah tas berisi buku gambar, susu kotak, dan boneka-boneka kecil. Ia sudah janji akan datang ke pantai setelah bertugas. Meski lelah, ia tahu ada hati-hati kecil yang sedang menunggunya. Setibanya di panti, anak-anak langsung berlari menyambutnya. "Bu Ayu datang! Bu Ayu datang!" Mereka berteriak, seolah menyambut ibu mereka yang pulang dari kerja. Ayu tersenyum, menahan haru, lalu membungkuk dan merangkul mereka satu persatu. Di tengah keramaian, Ayu mencari Dava bocah yang selalu ia peluk pertama kali. Tapi hari itu Dava tidak datang menyambut seperti biasanya. Salah satu pengurus panti berkata pelan, "Dava sedang sakit. Gul, sudah 2 hari ini, demam, dan enggan makan." Ayu bergegas menuju kamar kecil tempat Dava berbaring. Ia melihat bocah itu dengan mata sayu dan tubuh lemah. Ayu mendekat, duduk di sisi ranjang, lalu menggenggam tangan kecil Dava. "Bu Ayu datang," bisik Dava lemah. "Iya, sayang, aku datang. Maaf ya lama," jawab Ayu, menahan air mata. Saat itu, Ayu tidak lagi merasa seperti seorang polisi. Di ruangan kecil itu, ia bukan petugas negara. Ia adalah seorang ibu pengganti yang hatinya remuk melihat anaknya sakit. Ia menyuapi Dava, mengelus rambutnya, dan bercerita agar si kecil bisa tertidur dengan tenang. Malam itu, Ayu memutuskan untuk menginap. Ia tidur di lantai kamar, hanya beralaskan jaketnya, demi bisa menjaga Dava ketika para pengurus menyuruhnya pulang.
Ayu hanya berkata, "Saya sudah terlalu lama menjaga kota ini. Sekarang izinkan saya menjaga satu anak malam ini." Hari-hari berlalu. Dava sembuh, perlahan ceria kembali. Tapi Ayu menyadari satu hal, panti ini bukan hanya tempat singgah, melainkan rumah yang perlu ia jaga. Sejak malam itu, Ayu semakin sering datang. Tidak hanya membawa bingkisan, tapi juga waktu, perhatian, dan kasih. Suatu ketika, kepala panti berkata, "Bu Ayu, maaf. Anak-anak sering menyebut ibu sebagai mama. Mereka tahu ibu bukan orang tua mereka, tapi rasa aman yang mereka rasakan hanya ada saat ibu datang." Ayu terdiam. Seragam polisinya terasa berat bukan karena beban tugas, tapi karena ia sadar, di balik kewajibannya pada negara, ia telah memikul peran lain, menjadi harapan bagi anak-anak yang sudah kehilangan banyak hal. Kini, Ayu menjadi sosok penting di panti itu. Anak-anak tumbuh mengenalnya bukan sebagai polisi yang galak, tapi sebagai perempuan penuh kasih yang hadir tanpa pamrih. Bahkan saat ia tak datang, anak-anak menggambar wajahnya, menyimpannya di bawah bantal, dan menyebutnya Ibu Cahayam. Dalam sebuah wawancara internal kepolisian, Ayu pernah berkata, "Saya mungkin bukan ibu kandung mereka, tapi jika kehadiran saya bisa membuat mereka tersenyum, merasa dicintai, dan percaya bahwa dunia ini masih aman, maka saya akan terus datang, sampai kapanpun." Dan begitulah kisah seorang polwan muda yang tak hanya menegakkan hukum, tapi juga menegakkan harapan di hati anak-anak yang pernah kehilangan segalanya.